Kita diperlengkapi dengan mulut untuk memuji Tuhan. Kita juga diperlengkapi dengan hikmat dalam mengucapkan kata-kata ataupun menyanyikan lagu pujian. Namun, kadang kita lupa bahwa kita juga diperlengkapi dengan hati, agar pujian kita dapat sampai kepada Tuhan, bahkan ketika mulut kita tidak dapat berkata-kata. Sudahkah kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati? Haleluya, puji Tuhan teman-teman, kita masih bersama-sama dipertemukan dalam ibadah online kita, dalam ibadah Pelprap ini. Kita mau bersama-sama kembali memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita semua, marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Yesus. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Yesus. Dan sebentar Tuhan, kalau kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, Engkau yang menolong ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Yesus. Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
kita berdoa. Makasih ya Tuhan, kami sudah dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua sehingga kami semua dapat mendengar dengan baik. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore, Pelprap GPDI Yesus Gembalaku Jatisrono. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan menikmati firman-Nya. Siapkan hati kita, izinkan Tuhan berbicara buat kita masing-masing. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-27, yang saya berikan tema, perbuatan baik pada musuh. Kita akan membaca bersama-sama, hitungan ketiga mulai, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Pada waktu itu orang-orang Yahudi seringkali dimusuhi oleh orang-orang Romawi, sehingga membuat orang-orang Yahudi memandang rendah kepada orang-orang Romawi. Tetapi Yesus mengajarkan supaya mereka dapat mengasihi orang-orang Romawi. Dengan jalan dapat mengasihi orang yang memusuhi. Ada pepatah mengatakan bahwa satu orang musuh itu terlalu banyak dan 1000 orang teman itu terlalu sedikit. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin kita jangan punya musuh, tetapi kita harus memiliki banyak teman. Lalu bagaimana kalau ada yang memusuhi kita? Tentu jawabnya adalah tetaplah berbuat baik. Dalam hukum Taurat, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat 22 dan 23 mengatakan, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, lalu tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Namun Yesus datang, Dia menyempurnakan hukum Taurat dengan mengajar untuk kita dapat mengasihi orang yang memusuhi kita atau yang merugikan kita. Perbuatan baik bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada orang yang berbuat jahat sekalipun kita harus tetap berbuat baik, bahkan berdoa bagi mereka. Nah, saat kita dapat berbuat baik kepada musuh kita, maka itu berarti yang pertama, kita juga bisa mengalahkan ego kita. Atau dalam artian kita menyangkal diri. Dalam Injil Lukas kembali kita baca di ayat 35 dan 36, Lukas pasalnya yang ke-6 tadi. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita dapat berbuat baik kepada orang yang memusuhi, yaitu dengan mengingat segala pengorbanan Yesus, di mana Bapa kita adalah murah hati melalui anak yang tunggal Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia mengampuni segala dosa kita. Yang dahulu kita jahat, kita hidup dalam dosa, Dia ampuni untuk kita dapat hidup dan berbuat baik. Itulah sebabnya dengan kita berbuat baik kepada semua orang, termasuk juga kepada orang yang memusuhi kita, yang pertama kita sudah bisa menyangkali diri kita. Lalu yang kedua, dengan kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, berarti juga kita sudah dapat mengalahkan sifat buruk dari musuh itu. Kita lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kita berbuat baik kepada musuh, berarti kita sudah mengalahkan sifat buruk musuh dengan tidak melukai musuh, yaitu seperti kita menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dan dengan berbuat baik itu, maka dikatakan bahwa kita ada upah yang besar yang disediakan bagi kita. Kenapa demikian? Karena kita belajar dari Bapa yang murah hati, sehingga kita pun dikatakan menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Apabila kita dapat mengasihi orang yang memusuhi kita. Puji nama Tuhan, kita diingatkan saat kita menjadi orang-orang yang dapat berbuat baik kepada semua orang, termasuk dengan orang yang memusuhi kita, maka kita juga adalah menjadi pembawa damai. Itu yang Yesus ajarkan, menjadi satu ajaran pokok Yesus di atas bukit. Kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Demikian yang dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah yang Yesus ajarkan untuk kita, supaya kita tetap bermurah hati karena ada upah yang besar, dan kita juga disebutkan sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Pemuda remaja GPDI Jatisrono, teruslah berbuat baik kepada semua orang, termasuk juga kepada orang yang memusuhi kita. Mari kita berdoa. Kembali Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengerti akan kehendak Tuhan. Kami tetap terus berbuat baik, walaupun kepada orang yang memusuhi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.